Selamat datang di Pusat Edukasi Saham Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Mareta, yang hari ini akan bercerita dan mereview tentang salah satu emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Edukasi Saham. Nah, teman-teman, hari ini kita akan review salah satu perusahaan subholding Pertamina, yaitu perusahaan gas negara yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten Pegas. Nah, perusahaan gas negara atau yang biasa kita kenal dengan PGN adalah salah satu perusahaan nasional di Indonesia terbesar di bidang transportasi dan distribusi gas bumi yang berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan gas di domestik. Oke, saya akan coba buka slide terkait perusahaan gas negara supaya tidak bingung, guys. Oke, segmen usaha Pegas. Yang pertama adalah segmen distribusi gas, melakukan kegiatan usaha utama perusahaan dalam mendistribusikan gas yang dibeli dari supplier gas yang didistribusikan ke industri, komersial, dan rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah segmen transmisi gas. Segmen transmisi gas melakukan kegiatan usaha dalam menyalurkan gas untuk pelanggan industri. Kemudian yang ketiga adalah sektor eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Nah, pada segmen ini perusahaan melakukan kegiatan usaha dalam eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan usaha di bidang minyak dan gas bumi. Kemudian yang keempat adalah segmen operasi lainnya atau segmen support, yaitu terkait dengan pengolahan LNG atau liquefied natural gas, kemudian jasa sewa fiber optik untuk penyediaan jaringan dan jasa konstruksi dan perbaikan kepada pelanggan, serta pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan. Kemudian perusahaan memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Dari sisi pengelola, Pegas menjadi bagian dari PT Pertamina Persero pada tanggal 11 Maret tahun 2018 sebagai bagian dari inisiatif pemerintah membentuk holding BUMN minyak dan gas. Dengan mengakuisisi 51% saham PT Pertamina Gas dan anak perusahaannya pada tanggal 28 Desember tahun 2018, Pegas telah resmi menjadi perusahaan subholding gas. Kemudian berikut adalah jajaran direksi dan komisaris PT Perusahaan Gas Negara. Nah, dari sisi bisnis, PGN memiliki dan mengoperasikan jaringan pipa lebih dari 9.900 km dengan 95% jaringan pipa gas bumi nasional untuk pemanfaatan masyarakat. Kemudian menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel, dan rumah sakit, serta rumah tangga di wilayah-wilayah yang paling padat penduduknya di Indonesia. Nah, PGN mendapatkan keuntungan dari penjualan gas kepada konsumen. Kemudian proses bisnis Pegas ini dibagi menjadi 3, yaitu ada upstream, middle stream, dan downstream. Pada sisi upstream, PGN memiliki 10 blok migas yang ada di Indonesia dan 1 aset shale gas di Houston, Amerika Serikat, dan 2 FSRU di Lampung dan Jawa Barat, dan fasilitas regasifikasi di Arun. Nah, fasilitas regasifikasi ini adalah satu-satunya fasilitas regasifikasi yang ada di Indonesia. Kemudian dari sisi middle stream ada LNG, kemudian transportasi gas, fasilitas floating storage dan regasification terminal, kemudian pengelolaan properti. Dari segi downstream, PGN memiliki lebih dari 2.000 konsumen industri dan komersil. Nah, kemudian selanjutnya adalah produk dan jasa PGN atau Pegas, yaitu di sini dapat kita lihat bahwa 72,1% laba
Pegas dari distribusi gas, kemudian 6,4% dari transmisi gas, kemudian ada pemrosesan gas 3,7%, sewa pembiayaan 1%, sewa fiber optik 0,4%, dan transportasi minyak 0,6%. Kemudian ada juga penjualan minyak dan gas 15,1%, dan yang lainnya adalah 0,7%. Saat ini pangsa pasar Pegas ini adalah didominasi dengan domestik yaitu 97,2%, dan di Amerika Serikat, Singapura, dan Taiwan. Untuk transaksi ini akan dijelaskan lebih lanjut pada video selanjutnya, yaitu pada pembahasan laporan keuangan dan proyeksi bisnis Pegas. Kemudian berikut adalah entitas anak perusahaan dari PGN, yaitu PT Saka Energi Indonesia yang dalam hal eksplorasi minyak dan gas bumi. Kemudian ada PT PGN LNG Indonesia dengan bisnis pengolahan LNG. Kemudian ada PT Permata Graha Nusantara dalam pengelolaan dan penyewaan gedung dan peralatan. Kemudian ada PT Pegas Solution dalam konstruksi, dan kemudian ada PT Gagas Energi Indonesia dalam pengolahan minyak dan gas bumi, dan PT Pegas Telekomunikasi untuk sektor bisnis telekomunikasi. Kemudian untuk PT Pertamina Gas dalam distribusi gas bumi. Nah, yang terakhir adalah proyeksi bisnis PT PGN. Seperti apa sih rencana atau strategi bisnis dari perusahaan gas negara ini? Yang pertama adalah layanan gas bumi terintegrasi, yaitu melalui program pengembangan jaringan gas untuk pelanggan rumah tangga. Nah, untuk 2021 ditargetkan mencapai 170.000 sambungan rumah dengan estimasi volume gas sekitar 10 BBTUD. Dan pemenuhan target tahun 2026 sekitar 5,1 juta SR. SR adalah sambungan rumah ya. Nah, yang kedua, strategi PGN adalah dalam mendukung industri khusus, layanan gas bumi melalui penyediaan gas bumi untuk 7 sektor industri khusus sesuai dengan Kepmen ESDM 89K tahun 2020, serta dukungan penyediaan gas untuk new captive market. Yang ketiga adalah layanan gas bumi melalui penyediaan gas bumi untuk sektor kelistrikan sesuai dengan RUPTL Kepmen ESDM tahun 2020 dan Kepmen ESDM nomor 13 tahun 2020. Kemudian strategi yang keempat adalah program layanan gas bumi melalui penyediaan gas untuk sektor industri umum melalui pipa dan non-pipa, serta dukungan pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus melalui pipa transmisi dan pipa distribusi. Nah, selanjutnya adalah program untuk sektor maritim dan transportasi darat, yaitu PGN akan melaksanakan program konversi Nah, yang kelima adalah program untuk sektor maritim dan transportasi darat. PGN akan melakukan program konversi transportasi sektor laut menjadi bahan bakar LNG, seperti konversi Pertamina International Shipping atau PIS. Program yang keenam adalah konversi transportasi sektor darat berbahan bakar gas. Kita tahu bahwa saat ini bahan bakar utama di Indonesia adalah masih BBM. Nah, PGN ini ingin merubah bahan bakar menjadi bahan bakar gas dengan pengembangan SPBG dengan target pertumbuhan sekitar di atas 15% dengan potensi demand kurang lebih 10.000 armada LNG tracking. Dan yang terakhir adalah memperluas layanan gas bumi melalui penyediaan energi alternatif untuk masyarakat yang berlokasi di luar jangkauan infrastruktur pipa dan non-pipa PGN. Nah, sekian teman-teman review terkait bisnis perusahaan gas negara dengan kode emiten Pegas. Disclaimer on, PESI adalah Pusat Edukasi Saham Indonesia, menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan unggulan di bidang pasar modal yang kompeten dan menjunjung nilai tinggi nilai profesional, independen, dan ketidakberpihakan. Sekian, tonton video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Edukasi Saham.